Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurlahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Isya dan tarawih insyaallah rahimanillahu wa iyyakum, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, sebagai insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya kita, seyogyanya kita senantiasa menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa besar dan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terkhusus nikmat iman jamaah sekalian, nikmat yang tidak semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Yang kemudian melalui perantara nikmat iman itulah kita semua berkumpul di tempat ini. Inaru HP-nya matapbae nan cari sabak nasabari tong kemana hadir. Mampir jamaah mas sempajang maghribi dan isya insyaallah. Maka mari kita senantiasa menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memilih kita sebagai hamba-hambanya yang senang berbahagia melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di malam hari ini jamaah sekalian, semoga kita termasuk orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang bergembira ketika bertemu dengan bulan Ramadan dan melaksanakan ibadah puasa di dalam Ramadan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadits qudsi, diriwayatkan di riwayat muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lisaimi farhatan." Orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama, berbahagia ketika mereka berbuka. Dan kebahagiaan yang kedua, yaitu ketika nanti melihat berjumpa dengan Rabb-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang disebutkan dalam hadis ini, orang yang berpuasa dan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika mereka berbuka dan kebahagiaan nanti ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qiyamah di ayat ke-22 dan 23, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita, wujuhul yauma idzin nadhirah. Pada hari itu wajah orang-orang mukmin berseri-seri. Apa yang membuat wajah mereka berseri? Ila rabbiha nadhirah. Karena kepada wajah Allah Tuhannya, mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bergembira melaksanakan ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan. Ya. Terkhusus ibadah puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan atau diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hadis yang diriwayatkan dituliskan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan." Apabila telah datang malam pertama bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga akan dibuka. Pintu-pintu surga dibuka dan tidak ada satupun pintunya yang tertutup. Begitu pula pintu-pintu neraka ditutup dan tidak ada satupun pintunya yang terbuka. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa yunadi munadi. Kemudian berserulah seorang penyeru, ya bagiyal khair, aqbil. Wahai pencari kebaikan, sambutlah. Wa ya bagiyal syar, dan wahai pelaku dosa, aqsir, berhentilah. Bulan Ramadan telah datang. Maka teman-teman sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bersemangat menjaga keimanan kita, melanjutkan hidup malam-malam di dalam bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan, di setiap bulan Ramadan, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memberikan kabar gembira terhadap sahabatnya agar para sahabat Rasulullah itu bergembira. Rasulullah mengatakan, "Atakum Ramadan, syahrun mubarakun." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Maka jemaah sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Tumatuaku malabiki dan niya sila suraku malabiki, makotofaru anak-anaki. Mari kita senantiasa memanfaatkan bulan Ramadan ini. Ayyamam ma'dudat, hari-harinya berbilang. Artinya hari-hari Ramadan itu tidak lama, bisa dihitung. Bahkan disebutkan oleh Imam Abu Faraj atau Imam Ibnul Jauzi di dalam salah satu kitab beliau, Bustanul Wa'idhin wa Riyadus Sami'in. Imam Ibnul Jauzi mengatakan, perumpamaan bulan Ramadan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Yusuf di antara anak-anak Nabi Yakub. Sebagaimana Nabi Yusuf memiliki 12 orang anak, dan di antara 12 orang anak-anak Nabi Yakub ada satu anak yang paling dia cintai, yaitu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Maka begitu pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara 12 bulan yang Allah ciptakan, ada satu bulan yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan. Maka Imam Ibnu Jauzi mengatakan, perumpamaan bulan Ramadan di sisi Allah itu bagaikan Nabi Yusuf di antara 12 orang anak-anak Nabi Yakub. Maka jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sambut kebaikan ini dan kita berhenti sejenak, berhenti untuk melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keimanan, sebagaimana judul yang disebutkan oleh MC kita tadi, keimanan dan takwa itu sangat berkaitan erat. Ya. Maka kita tutup ceramah kita dengan menjaga keimanan, memiliki iman sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diibaratkan kita memegang satu tiket masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd di ayat ke-13, di surah ke-13 di ayat ke-29, Rasul Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina amanu wa amilus solihat tuba lahum wa husnu ma'ab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang iman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, yaitu matabba'ih, wa amilus solihat, yang mengaplikasikan keimanannya dengan amalan soleh, amalan kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, tuba lahum wa husnu ma'ab. Mereka itu berhak mendapatkan kebahagiaan, kebaikan. Sebahagian ulama mengatakan kata tuba di dalam ayat ini berasal dari kata thayyib, yaitu kebaikan, dan kebaikannya ada dua, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Wa husnu ma'ab, dan tempat kembali yang baik. Adapun Imam Ibnu Katsir menafsirkan kata tuba di dalam ayat ini, beliau mengatakan ada satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, inna fil jannati syajarah yasirur raqibu fi dhilliha mi'ata amin la yaqta'uha. Sesungguhnya kata Rasulullah, ada satu pohon di dalam surga yang kalaulah seorang pengendara kuda berjalan selama 100 tahun lamanya, maka dia belum bisa keluar dari bayangan pohon tersebut, dari naungan pohon tersebut, saking besarnya pohon ini. Dan pohon inilah yang dimaksud di dalam ayat tadi. Orang-orang yang beriman, yang mengaplikasikan keimanannya dengan amalan soleh, maka mereka berhak berada di dalam pohon tubah, pohon yang paling besar nanti di surga, yang kalau seorang pengendara kuda berjalan di bawahnya tidak bisa keluar, walaupun sudah 100 tahun lamanya, belum bisa keluar dari bayangan pohon tersebut, saking besarnya pohon itu. Apa yang menjadi sebab memasukkan mereka? Karena keimanan yang ada di dalam hati mereka. Ya. Jamaah sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus kita tanamkan dalam diri kita bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan perlombaan. Bulan Ramadan itu adalah olimpiadenya orang-orang yang beriman untuk mendapatkan gelar takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka butuh iman yang kuat, butuh tekad yang kuat, dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Mungkin inilah yang sempat kami sampaikan dalam ceramah yang singkat ini. Semoga bermanfaat bagi diri kami pribadi dan semua jamaah. Ya bagiyal khair aqbil, wahai pencari kebaikan, sambutlah. Maka sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majelis, kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kita tutup dengan satu pantun, hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wa sallallahu nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.